ada beberapa sunat yang sunat dikerjakan dalam bulan Ramadan. Arti sunat yusabu ala fi'lihi wa la ya'aqabu ala tarkihi. Kalau kita kerja mendapat pahala, kalau kita meninggalkan tidak disiksa. Itu definisi daripada pekerjaan sunat. Jadi ada beberapa perkara di dalam bulan Ramadan ketika kita berpuasa, sunat kita melakukannya dan mendapat pahala. Pertama, ta'jilul fitri, segera berbuka puasa. Idza tayaqanal ghurub, apabila telah yakin terbenam matahari. Jadi begitu kita yakin bahwa matahari sudah terbenam, itu sunat kita berbuka puasa dulu, segera berbuka puasa. Artinya tidak disunatkan salat dulu. Jadi buka puasa dulu. Idza tayaqanal ghurub, apabila kita sudah yakin terbenam matahari, terbenam seluruhnya. Jadi harus yakin danya matahari bantaboh kailu. Nyaman 3/4 masuk, 1/4 lagi belum masuk. Yang kalau dia buka puasa. Bi khilafi idza syakka, dengan sebaliknya apabila kita ragu apakah sudah terbenam matahari atau belum, terbenam atau belum, itu ragu namanya. Buka ilmu matahari apa kalau sang pengedan datang yang langit nampak terang, timbul ragu, fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat, maka wajib di atas orang berpuasa bahwa dia beramal dengan hati-hati. Wa yuakhirul fitra, dia mentakhirkan buka. Jadi katanya wate karagu nyan be dah buka ile bahta takke becutik. Jadi nyan perlu supaya kita jangan tersalah. Karena biasa katanya ketika berbuka puasa bersama nya watki jimutu turune nya mawawai jebi. Jadi melomba-lomba jebi. Bahkan yang komen kahai pulang. Nah ini riskan. Ya hati-hati. Sehingga jangan sampai berbuka puasa sebelum matahari sempurna terbenam. Padahal mantang beudi matahari galailu, tapi karena kata mutura-tura kahai, sehingga kita berbuka puasa di luar waktu. Dan ini puasa kita tidak sah, batal, payah qadha. Ya, karena orang yang yuk turune pun kalau tente adil. Sama lagi muadzin itu diharuskan orang yang tidak fasik, orang adil. Tidak pernah dia berbuat dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil, yang adil, karena fasik. Jadi muadzin artinya apa kan? Karena menjaga waktu salat yang sebenarnya. Kalau muazin fasik boleh jadi alam utiminat tu, tapawai juga baju anak buah, jadi rusak. Demikian juga ketika serene buka puasa, kita tidak boleh berpedoman 100% pada imsakiyah. Imsakiyah yang taka-taka bahasanya. Kita harus yakin matahari terbenam. Nyo kailu mata Eropa kalau bila perle tebi luai kalian. Tadi hanya tangi yang bintinya Pak Imsakiyah
pukul berapa? 18:41 menit misalnya. Nyo ka 14:23 menit kajian buka aja. Belum tentu. Boleh jadi matahari masih seperempat lagi. Jadi kalau sudah yakin bahwa matahari terbenam, nah itu sunat kita buka puasa dulu baru sholat. Yang kedua as-suhuru, makan sahur. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun seteguk air. Jadi hikmah sahur ini taqawuyu ala saumi, supaya kita kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, wa mukhalafatu ahli kitab. Yang kedua, makan sahur ini untuk berbeda dengan orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka berpuasa tidak makan sahur. Jadi kita orang Islam, umat Muhammad, disunatkan makan sahur supaya mukhalafah dengan mereka. Lagi katanya giu puasa Taswa di urang Yahudi, di puasa urus 10 Muharram. Kita diperintah puasa Taswa, Asyura, puasa hari 9, puasa hari 10 supaya mukhalafah dengan Yahudi. Kemudian kalau tidak sempat puasa hari 9, puasa hari 11. Jadi 10 dan 11 supaya beda dengan orang Yahudi. Demikian juga hikmah daripada makan sahur. Fayusannu walau li syub'ana, maka hukum makan sahur itu sunat walau dalam keadaan kita kenyang. Jadi tanya tro balik tak jauh benar, pada 12 malam balik tak takat tiap kameng. Itu waktu sahur sunat kita makan lagi walau sebiji kurma. Jadi untuk memenuhi sunat. Jadi ketika tanya datang baju sahur, ingat katanya bahwa sahur ini diperintahkan oleh Rasulullah sunat makan. Nah, ketika kita makan itu kita dapat pahala. Menyata baju sahurnya, dapat baju sahur you mengabek dia tengok. Nyan hanafala baju sahur ya. Jadi baju sahur mengingat bahwa hukum sunat. Wa kaunuhu birutabin, sunat kita makan sahur dengan rutab. Rutab itu kurma masih muda, kurma udip, kurma yang golom dia ada ya, manteng bandi peti nyan lebih sunat tamu sahur dengannya. Menyahananya fatamar, baru dengan kurma yang tamar, yaitu yang sudah jet ke kurma lagi tapaju-paju lawenya. Wa yadkhulu waktu sahur min muntasafil laili, masuk waktu sahur mulai daripada setengah malam. Setengah malam berarti dari iluk matahari sampai dari fajar sampai iluk matahari 12 jam, berarti 6 jam nyan kai tamang waktu sahur. Jadi menjiluk matahari poh 6 itu biar poh 6 berarti poh 12 malam kai tamang sahur. Nyan masuk waktu. Artinya sudah bisa kita makan sahur. Yang ketiga, sunat kita melakukan takhirus suhur, mentakhirkan sahur. Dapat telat baik wait apa je sahur. Yang hukum ji sunat. Bihaisu la yahusyu takhir, sekira-kira jangan terlalu takhir yang membuat berkejar-kejaran dengan fajar. Rukuk dengan tapi kayak fajar.
dengan tajib iya kai terbit fajar nyampe terus kenan tatak ke wa yumsiku nadban anil akli qabla al fajri binahwi 50 ayatan. Sunat kita berhenti makan sebelum terbit fajar, kira-kira kalau kita baca Quran 50 ayat. Jadi dumna trip sunat baik li ta semaju. Kira-kira kita baca Quran li ta paju sahur, kita baca Al-Quran 50 ayat sudah fajar. 50 ayat kita baca nyan ka fajar. Nyo ayat-ayat sedang kuromi. Nyo tabo-tabo ayat. Sebelah Quran kutrip 50 ayat. Jadi ayat kan ayat pendek kali dan bukan ayat panjang kali. Nyan sunat. Berarti yang kedumnan wate sahur yang sunat. Kira-kira setelah kita makan sahur baca Quran 50 ayat sudah terbit fajar. Berarti apa tu? 4:30. Nah, 4:30 lihat dah baca, lihat dah baca lewat 15 minit. Poh 5 ka sahur ka fajar. Golong fajar poh 5 golong. Berarti poh 5 mentang je pajebu. Poh 5:15 subuh subuh. Ya. Berarti poh 5 mentang je pajebu. Bang pelu ayat pada minat goromi dah baca. Dum tajam drone baca. Mang pelu buat. Ha? 15 minit. Tak dah kau. Ha? Tak dah nah. Mang ayat. 50 ayat mungkin 5 minit nah. Alih. Oh sebelah kafi. Benar. Si Juh biasa baca Quran 25 minit. Itu Juh berapa ayat tu? Menurut Juh kurang on 25 minit. Kayaknya suratnya juz. Jadi kurang on Al-Quran 25 minit. Berarti menyata baca 15 minit leun. Leun. Ya sekitar itulah. Sabtu ya. Nyan kedumnan kita takhir sahur. Kemudian ketika sudah kita ketahui bahwa matahari sudah terbenam, kita sunat membuka puasa ala rutabin witran, di atas dengan kurma yang masih muda. Makna muda ini kurma masa, rutabnya kurma masa. Menyatamar kurma yang lagi dapat baju lebihnya. Jadi minyak rutab nyan kurma yang bani dicumba. Apa ini namanya? Witran dalam keadaan ganjil. Jadi buka puasa dengan kurma ganjil 1, 3, 5. Fayuqaddimuhu awalan, maka sunat mendahuluinya buka puasa pada kali pertama dengan kurma. Di begitu dan buka puasa nyan be iele tajib jauh kurma le bajuh sini baru baca Allahumma laka sumtu. Fa'illam yajid, jika tidak mendapat kurma, bila kurma tidak ada, fama'i zamzama, sunat kita berbuka puasa dengan air zam-zam. Jika tidak dapat air zam-zam, fama'id, dengan air biasa. Iya biasa. Menyanyan juga hana, fahulwid,
maka dengan sesuatu yang manis. Ya, baru yang bingkang, baru yang kolak. Jadi pun nilai sunat buka puasa dengan kurma. Nyahana kurma, air zam-zam. Jika tidak ada air zam-zam, air putih biasa. Kalau tidak ada air putih biasa, baru dengan sesuatu yang manis. Baru bohme mame. Maksud al-hulu di sini malam tamassahun naru kal asal wazib. Sesuatu yang manis yang dimaksud di sini adalah yang tidak terkena api, yaitu seperti asal, madu, zabib. Zabibnya potra lah ya bubu ibu namanya potra ikun kismis. Kismis. Ketika hana ia tawar, jadi hana kurma, hana ia zam-zam, hana ia tabu, yang sunat tak buka puasa dengan yang manis yaitu hiunau. Wal halwa, ya, halwa ma masad hunar, yaitu makanan yang disentuh oleh api, yang kena ngepui. Jadi menyahulu dalam bahasa Arab manis yang tidak tersentuh api, menyahalwa manis yang disentuh oleh api. Ya, maka nekunnya gekun halwa itu halwanya bahasa Arab. Jadi makanan yang mameh disentuh oleh api, nyan halwa nane. Tanya beda-beda, nah halwa, nah dudui, nah dekat. Kemudian sunat membaca doa iftar, doa buka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu. Nah, jadi lihat pajuh kurma, baru baca doa. Kan awai baca doa ile. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya. Yang paling kurang. Oh kurang lah kakak Allah malakan tumtu to. Wa yad'u bima syaa, dan berdoa dia setelah itu dengan apa yang dia kehendak. Jadi lihat habis dah baca doa buka puasa, nyanta tamah doa pu yang hendak. Karena apa kan? Karena kepegah waktu berbuka puasa itu waktu mustajabah doa. Jadi waktu dah buka puasa, leh dah baca doa buka puasa, dalam doa aja pun yang perlu. Allahumma rzuqni zaujatan tsaniyah. Ya Allah, nabi permoh tabo tu. Jeut. Tak kata duri benda ni. Ya kan? Contoh jinya contoh benda. Ya, jadi sunat kita berdoa dengan apa yang kita kehendak. Kemudian lagi sunat dalam bulan Ramadan taftirus shaimin, memberi makanan atau membukakan puasa orang lain. Nah, jadi dapat buka puasa gop. Nah, orang yang puasa yang sunat lagi katanya wate terus wate buka puasa, tapi makanan kenyan supaya dia berbuka puasa. Lima fihi minal ajril kabir, karena pada pekerjaan itu mendapat pahala yang besar. Jarayat hak pahala. Tapi makanan urang buka puasa supaya urang berbuka puasa itu rayuk tak pahala. Dalam hadis
man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang membukakan puasa orang yang berpuasa, itu bagi orang yang memberi makanan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Jadi menyerupa urang puasa pahala kok nyan tertuk, yang ke urang bi makanan ke kok nyan wate buka puasa merupa pahala tertuk hana kurang mebeo. Yang pahala memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Uzaimah. Ya. Kemudian sunat lagi i'tisalu minal janabati qablal fajri, mandi janabat sebelum fajar. Ya, jadi tanya mu junub sunat tamana ya golom itu bi fajar. Kepemenan khurujan minal khilaf, karena keluar daripada khilaf. Makna keluar daripada khilaf, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kibang perbedaan, ada ulama yang berpendapat junub wajib mana ya golong fajar. Wajib. Sementara pendapat yang kuat sunat, tidak wajib mandi sebelum fajar. Maka untuk supaya kita jangan terkena khilaf ulama, maka sunat kita bebas dari khilaf mana waktu junub segolong fajar. Walikai yabda'u somahu tahiran. Yang kedua tujuannya supaya kita mulai puasa dalam keadaan badan suci, yaitu begitu itu fajar ditanya kasuci daripada hadas. Jadi beribadah puasa dalam keadaan sudah suci daripada hadas. Yang hukum jih sunat kan wajib. Kemudian i'tisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghribi. Sunat kita mandi malam setelah maghrib. Ya. Nyo yang kadang-kadang tanya jari, biasa tanya poh 6 teput kata mana. Menyebelang bulan Ramadan mutamah fala tamana bila tamana katanya liu maghrib. Yang nafala. Likai yan syatu lil qiyam, supaya kita lebih mesra untuk salat malam. Jadi nafaidah mana wali maghrib nyan nafaidah mendapat mesra ketika kita qiyamul lail. Jadi jika giyuan berarti na hikmah. Walaupun menurut tanya pai mana wali maghrib. Yang kelhe na manfaat mana wali maghrib menyamana hukum kita mengiya lampunyung hana masalah le. Karena mandi untuk mendinginkan badan, mandi untuk segar badan, nyan gak anggap manawa ken manawa sunat, ken mana wajib, manawa mubah. Bila kita mengiya lampunyung tanpa sengaja tetap berpuasa. Karena mandi yang tidak diperintahkan, mandi hanya untuk kesegaran badan. Jadi lebih aman bila ketanya tamana waktu ba'dal maghrib. Kemudian dalam Ramadan al-muhafadzatu ala salatit tarawihi min awwali lailatin ila akhiril lailah. Sunat kita menjaga salat tarawih min awwali lailatin, mulai dari awal malam, ila akhiri lailatin, sampai akhir malam. Akhir malam subuh. Jadi kita pelihara temayan raweh dari isya sampai subuh. Ya. 2 rakaat ubem tumum. Cuma tertuh, aku tertuh.
supaya kita masuk dalam kategori qiyam Ramadan. Kata Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunkan baginya apa yang telah lalu dari dosa. Qiyam maksud di sini adalah salat tarawih. Nah, jadi qiyam Ramadan mulai daripada Isya sampai subuh. Nah, jadi dia dua pengertian ini. Jid dan semayang lari liu Isya semayang. Ini 20 rakaat kali dan semayang masih jami' 20 rakaat. Yang tadi ngapan lam na semayang tarawih. Dia putung tajak juga dia lam. Tak bogi dia lam. Pat tadi ngalam, cunda mentang semayang tarawih. Tajak juga cunda lam, semayang lam. Petru bilang payang juga dia. Dia tetap jumlah dia nama tertuh rakaat teman-teman tarawih. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi makna muhafadzah salat tarawih dalam awal malam sampai akhir malam sampai fajar benar tarawih. Berangkat pak jeda semayang. Jeda semayang le insya laju oleh yang taih atau taih juile pukul 12 daripada tak semayang atau segalam sahur tak semayang tarawih. Jadi jilaganya anda bu makna. Jadi tak pelihara salat tarawih mulai dari awal malam hingga akhir malam benar tarawih tiap malam. Air dah jauh masjid di rumah. Nyo dengetan malahnya. Jile jam-jam 2 malam bangun salat tarawih. Nyan hukum ji sunat dalam bulan. Jangan sampai ada malamnya ke absen di malam. Padahal lemah dari poh tikurung sampai poh tipleu. Poh tipleu kadang ada salat. Jadi jangan sampai kita ketika tinggal sendiri enggak salat. Jadi tarawih tetap kita laksanakan. Nyotang aja nah. Oh bele. Ya. Kemudian sunnah lagi ta'akkudul muhafadzati ala salatil witri. Lagi kita disunatkan menjaga salat witir. Yang lebih lu. Kemudian iksaru min tilawatil Quran bitadabbur. Memperbanyak baca Quran dengan tadabbur. Mana tadabbur tahayati ayat yang kita bacanya. Ya. Dia putra kita baca ayat Quran ya. Tak perhati nyan pu tengah kepegah. Jadi mana menyagutanya pun paling kurang ya silapi tanyakan mujtahid untuk memahami kandungan hukum dalam Al-Quran tidak mampu. Tapi untuk memahami bahasa Al-Quran misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ragu petunjuk bagi orang takwa. Dumnang kajian tu. Ketika kita baca Quran, faedah tadabbur ini supaya kita tahu diri. Maksudnya begini, kita baca Quran ke kata buku punaruh tanya apa ayatnya. Apa masuk kita dalam ayat itu? Maksudnya begini, misalnya disebut oleh Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar misalnya, orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, orang yang baca istighfar di waktu sahur. Tanya kedar sadar do naruh ini, naruh lam baca istighfar waktu sahur. Misalnya kepegang lampu. Atta ibu nawatta ibad, orang yang bertaubat yang laki-laki, orang yang bertaubat waktu yang perempuan. Tanya udah sadar do naruh ini, naruh bayanya. Ya, waktu kita baca nanti wasariqu wasariqatu, pencuri agam pencuri nyahi naruh.
Ya, nya kan sadar kan. Ya ini maksudnya tadabbur. Jadi ayat Quran kita tahu posisi kita itu di mana ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita orang yang bangun malam, ketika kita baca Al-Quran, begitu dapat ayat itu kita terasa apa? Ruh lung tina. Ya. Wateruh membaca ayat paju harta yatim, terasa apa katanya? Ruh lung tina. Saya katruh bak sumbangan yatim jika ruh lang plok lang katong lung muter ribe. Wateruh bak ayat riba menyeruh katanya tam yubate ruh roh tina. Nah ini faedah tadabbur. Nah, jadi ketika tadabbur kita akan mendapat posisi kita itu di mana ketika kita membaca ayat Al-Quran. Jadi paling kurang katanya baru menumpuk kesadaran. Ini maksud daripada tadabbur. Dalam hadis, dalam tutur sahabat, Ramadhanu syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Iksaru minas sunat. Dalam bulan Ramadan memperbanyak sunat-sunat karawati bis salawati, seperti sunat-sunat rawatib, wa salatid duha, salat duha, salat tasbih, salat awwabin. Ya, nyan kumji diperbanyak. Iksaru min amali salihan, memperbanyak amal saleh, kas sadaqah, memperbanyak sedekah. Jadi sahabat katanya ayu sedekah afdal, sedekah yang paling utama ya Rasulullah. Jawab oleh Nabi, sedekah fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan itu lebih utama daripada sedekah bulan-bulan biasa. Rahim, dan sunat memperbanyak silaturahmi. Bila dah cawa syarat, jadi tegakan silaturahimnya kon ngon. Silaturahim dengan karabatnya adik ayah, adik ibu, bang mak, bang ayah, anak kumun, adik sepupu, pokoknya karabat, baik karabat red ayah maupun karabat red ibu. Nah, itu makna silaturahim. Jadi menyenggongonnya silatul ukhuwah, persaudaraan agama. Jadi yang silaturahim yang sesungguhnya adalah dengan karabat. Nyan dalam bulan Ramadan belu. Ya. Mata ke silaturahim kita mesti tajak tidak. Kirim talium ke silaturahim. Yang nak syarat je merumpok ru kampung. Nak orang kampung nak kirim talium long ke apa long ya. Nyan kagekeun silaturahim. Yang paling kurang. Ada je kan budak deme buka puasa bagonya, budak deme puasa buka puasa bagdanya. Wahuduri majalisil ilmi, hadir majalis ilmu. Padna majalis ilmu dalam bulan Ramadan hadir. Wal i'tikaf, melakukan i'tikaf. Nyo tanya sambil taduknya tanin i'tikaf. Nyo lawinyo ka salah mupum urang. Salah mupum menau selama udip i'tikaf protokoler mulai malam 20 Ramadan. Aku uro puasa biasa nak gini i'tikaf malam tu bagi fikir gepreh ke di malam 20. Nyan salah mupum ya. Dalam masjid begitu kita masuk sunat berniat i'tikaf. Kapan saja. Pu bulan Ramadan, pu ke bulan Ramadan, pu ro, pu malam, asai tamang dalam masjid, be rugo tamang i'tikaf. Ya, i'tikaf itu mendapat pahala seperti kita memerdekakan budak. Saya ada pahala i'tikaf. Walau 15 menit. Jadi hana mesti dikauro. Wal i'timar, sunat melakukan umrah. Umrah dalam bulan Ramadan seperti haji di luar Ramadan. Wal iqbali ala Allah, menghadap kepada Allah. Bagaimana? Bihifdzil qalbi wal jawarih,
dengan memelihara hati dan anggota, wa da'awatil maksurah, berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dalam bulan Ramadan kita nyo hati kita ke Tuhan, ke Allah Ta'ala. Kiban jangan timbul kecurigaan kepada orang lain. Wal jawariyah, memelihara jawariyah, jawariyah anggota tubuh, lisan, kuping, mata, tangan, lidah, nyan giyu pelihara dalam bulan Ramadan, beruh mujawo. Ya, nyokino tapi yuk. Get. Baik, terima kasih.